Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Dengan fasilitator Bapak Narjo, MSI, dan pengajar praktik Ibu Hanjargiri Anggraini, dan saya sendiri CGP Angkatan 11, Nur Aziza. Pendahuluan. Setelah melewati tahapan-tahapan pembelajaran sebelumnya, inilah saatnya saya menarik kesimpulan. Berefleksi, mengaitkan materi-materi yang sudah dipelajari, baik di dalam modul 3.1 ataupun kaitannya dengan materi di modul lainnya. Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka yaitu Engarso Sung Tulodo ing Madya Mangunkarso dan Tuturi Handayani dapat memperkuat kepribadian dan karakter mulia seseorang pemimpin dalam mengambil keputusan sehingga dapat menjadi panutan bagi seluruh warga sekolah. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari perilaku kita. Dalam pengambilan suatu keputusan, terutama ketika kita dihadapkan pada dua hal atau nilai yang sama-sama benar, etika atau benar lawan benar. Materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan fasilitator sangat bermanfaat bagi saya dan dapat membekali saya untuk menjadi coach bagi diri saya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memprediksi hasil dan melihat berbagai opsi solusi sehingga dapat mengambil keputusan dengan baik. Guru harus memiliki kemampuan kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial untuk menghadapi situasi dilema etika yang merupakan tantangan berat yang harus dihadapi dari waktu ke waktu, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang bertanggung jawab. Proses pengambilan keputusan juga dilakukan dengan kesadaran penuh atas berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika tentu saja sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut oleh pendidik. Namun, hendaknya keputusan atas studi kasus tersebut didasarkan pada rasa tanggung jawab, nilai-nilai kebajikan universal, dan berpihak kepada murid, serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Sehingga seorang pendidik menjadi pribadi yang lebih bijaksana dalam menyikapi setiap permasalahan. Pengambilan keputusan yang tepat harus merefleksikan integritas sekolah, nilai-nilai yang dijunjung sekolah, dan menjadi teladan bagi seluruh warga sekolah, sehingga berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Tantangan di lingkungan saya untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika diantaranya kurang berpihak pada murid, kurang memperhatikan situasi dan kondisi, serta tidak mau bertanggung jawab karena merasa itu bukan keputusannya atau acuh tak acuh. Pengambilan keputusan yang berpihak kepada murid akan berpengaruh terhadap pengajaran yang memerdekakan murid. Dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid yang berbeda-beda, kita harus melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid, kemudian memberikan layanan pembelajaran berdiferensiasi, konten, proses, dan produk, berdasarkan minat, kesiapan, dan profil belajar murid. Seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan harus selalu berpihak pada murid karena memiliki kepentingan atau kebutuhan yang berbeda-beda, baik itu mengenai hidup diri pribadi maupun kemasyarakatannya. Dan memperhatikan setiap keputusan yang diambil minim akan masalah serta mempertimbangkan jangka pendek serta panjangnya. Pengambilan keputusan ini merupakan keterampilan yang harus diasah agar semakin baik. Pengambilan keputusan harus bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal,
dan berpihak pada murid sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Pengambilan keputusan harus berdasarkan pada budaya positif dan menggunakan alur bagja yang akan mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Dalam pengambilan keputusan, seorang guru harus memiliki kesadaran penuh serta kemampuan sosial emosionalnya, berpihak pada murid demi terwujudnya merdeka belajar untuk menghantarkan muridnya menuju profil belajar Pancasila. Dilema etika merupakan dua hal pilihan atau nilai yang benar. Bujukan moral merupakan nilai benar lawan salah. 4 paradigma pengambilan keputusan yaitu individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. 3 prinsip pengambilan keputusan yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yaitu 1. Nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Siapa yang terlibat. 3. Fakta-fakta yang relevan. 4. Pengujian benar atau salah. A. Uji legal. B. Uji regulasi. C. Uji intuisi. D. Uji publikasi. E. Uji panutan atau idola. 5. Paradigma mana yang terjadi? 6. Prinsip penyelesaian dilema. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Keputusan yang akan Anda ambil. Dan 9. Lihat keputusan dan refleksikan. Sebelum mempelajari modul 3.1, saya pernah menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema. Perbedaannya, ada hal baru yang saya pelajari setelah belajar modul ini, yaitu ada 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang sebelumnya tidak pernah saya pelajari dan belum pernah saya lakukan. Dampak mempelajari konsep ini bahwa saya menjadi tahu, jika gagal di salah satu uji keputusan, maka yang saya hadapi bukanlah moral dilema, melainkan bujukan moral. Sangat penting mempelajari modul ini agar hati-hati dalam mengambil keputusan dan jangan merugikan diri jika tidak berhasil di salah satu uji. Juga kedepannya, segala keputusan harus berpihak pada murid, berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.